Biosintesis adalah suatu proses banyak sampai tahap yang dikatalisis enzim di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup. Di dalam biosintesis, senyawa modifikasi diubah menjadi senyawa lain atau digabungkan bersama untuk membentuk makromolekul. Jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Apa itu anabolisme asam amino? Anabolisme adalah proses perubahan asam amino menjadi protein, sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino. Metabolisme protein menghubungkan kedua proses ini sehingga tubuh dapat menghasilkan energi dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari asam amino. Asam amino merupakan komponen pembangun dasar untuk seluruh jaringan tubuh atau suatu senyawa yang membangun zat protein. Untuk asam amino yang dapat disintesis oleh makhluk hidup disebut sebagai asam amino non-esensial, sedangkan asam amino yang tidak dapat disintesis sendiri dan harus diperoleh dari makanan disebut asam amino esensial. Asam amino non-esensial disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat, suatu zat antara glikolitik, dan oksaloasetat, suatu zat antara siklus asam sitrat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut asam amino esensial. Sedangkan pada biosintesis asam amino atau metabolisme asam amino biasanya lebih panjang 5-15 tahap dan lebih kompleks dibandingkan biosintesis asam amino yang kebanyakan dibentuk melalui beberapa tahap yang lebih kecil dari 5. Biosintesis asam amino melibatkan beberapa jalur biokimia di mana asam amino berkumpul dari prekursor lainnya. Biosintesis asam amino berbeda dari yang melibatkan lipid atau karbohidrat karena termasuk penggunaan nitrogen. Biosintesis nukleotida melibatkan reaksi yang dikatalisis enzim yang mengubah substrat menjadi produk yang lebih kompleks. Nukleotida adalah blok pembangun DNA dan RNA. Nukleotida terdiri dari cincin beranggotakan 5 yang terbentuk dari gula ribosa dalam RNA dan gula deoksiribosa dalam DNA. Gula-gula ini terkait dengan basa purin atau pirimidin dengan ikatan glikosida dan gugus fosfat di lokasi 5 pada gula. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tahapan biosintesis purin. Yang pertama, sintesis purin diawali oleh reaksi pembentukan molekul PRPP yang berasal dari ribosa 5P yang mengkaitkan ATP dan ion Mg2+ sebagai aktivator. Yang selanjutnya, pembentukan senyawa 5-fosforibosilamin dari hasil reaksi PRPP dengan glutamin. Reaksi ini menghasilkan pula asam amino glutamat plus PPI. Berikutnya, pembentukan senyawa GAR dari hasil reaksi ribosilamin 5P dengan glisin yang mengaktifkan ATP dan Mg2+ sebagai aktivator dan yang dikatalisis oleh enzim GAR. Selanjutnya, GAR melakukan reaksi formilasi yang dikatalisis oleh enzim transformilase dengan koenzim FH4 dan senyawa donor gugus formil membentuk senyawa formil glisin amid ribosil 5P-nya. Atom karbon gugus formil tersebut menempati posisi atom C8 inti purin. Kemudian senyawa formil glisin amid ribosil 5P melakukan reaksi aminase dengan senyawa donor amino dan terbentuknya senyawa formil glisinamidin ribosil 5P. Atom N gugus amino yang baru menempati posisi N3 inti purin. Selanjutnya terjadi reaksi penutupan rantai dan terbentuknya senyawa aminoimidazol ribosil 5P. Selanjutnya senyawa-senyawa amino melakukan fiksasi CO2 dengan biotin sebagai koenzim dan atom karbon yang difiksasi tersebut menempati atom C inti purin. Dilanjutkan reaksinya dengan aspartat membentuk senyawa 5-amino-4 imidazol N-suksinil karboksamid ribosil 5P. Selanjutnya senyawa 5-amino-4 amidazol karboksamid ribosil 5P melakukan reaksi formilasi yang dikatalisis oleh enzim transformilase dengan koenzim FH4 dan senyawa donor gugus formil, maka terbentuknya senyawa 5-formamido 4 imidazol karboksimade ribosil 5P.
Akhirnya terjadilah reaksi penutupan cincin yang kedua kalinya. Terbentuklah derivat purin yang pertama berupa IMP, yaitu derivat hiposantin atau 6-oksipurin, sedangkan AMP dan GMP diturunkan dari IMP. Yang selanjutnya yaitu tahapan biosintesis pirimidin. Pertama, biosintesis pirimidin diawali oleh reaksi pembentukan karbomoil P yang dihasilkan dari reaksi antara glutamin, ATP, dan CO2 yang dikatalisis oleh enzim karbomoil sintetase yang berlangsung di dalam sitosol. Kedua, berikutnya karbomoil P berkondensasi dengan asam aspartat menghasilkan senyawa karbamoil aspartat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aspartat transkarbamoilase. Berikutnya terjadi reaksi penutupan rantai sambil membebaskan H2O dari molekul karbamoil aspartat sehingga dihasilkan asam dehidroorotat. Tahapan selanjutnya, melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim DHOA dehidrogenase dengan koenzim NAD plus DHOA menghasilkan asam orotat. Selanjutnya, terjadi reaksi penambahan gugus ribosa pada asam orotat. Akhirnya, enzim orotidilat dikarboksilase mengkatalisis reaksi dekarboksilasi orotidilat dan menghasilkan uridilat, yaitu produk nukleotida pertama pada biosintesis pirimidin.